lebih logika, lebih nyata Kang Mas Joni ya. Karena manusia ini loh makhluk Kang Mas Joni. Makhluk itu apa sih? Bukan pencipta. Bahkan duduk, bahkan bicara, bahkan penglihatan, pendengaran, kerentak hati, keinginan hati bukan kita. Kalau kita mau menyadari, itulah manusia yang bebas dari peran-peran manusianya, alias enjoy saja ya, ibarat bayi lagi Kang Mas Joni. Obasa oba yo digerakne Allah. Yaitulah yang dimaksud as-sholatu daimun. Duduk menungsone sing salat, Allah yang berkuasa atas manusia, yaitulah salat. Gampang kan Mas Joni ya? Gampang. Jadi tidak usah latihan-latihan lagi spelo ono wae pangeran itu. Kenapa? Karena tak sebiji darah pun bisa bergerak tanpa Allah, ya Kang Mas Joni. Ya, dijalani aja sudah perannya ya, Mbak. Iya. Ya. Saban yang ngarep ketemu Allah, yang buri ketemu Allah, yang nyamping ketemu Allah. Kerentek hati kepingin apa ketemu Allah. Lek gak urip apa iso ketemu Allah. Wong urip iku Allah, ya kan? Ya. Jadi kajiannya langsung dari atas Kang Mas Joni, biar gampang diterima seluruh manusia. Kenapa? Kalau kita tahu asal-usul kita yang hanya makhluk bukan pencipta, maka kita sadar bahwa apa yang kita perbuat bukan kuasa kita. Tapi memang Allah ini maha indah, maha sempurna, maha rahasia. Di dalam Al-Quran ada ayat, aku tak akan berubah manusia bila bukan manusia itu yang merubah nasibnya. Iya kan? Ada ayat begitu kan? Ya. Ada ayat lagi, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Nah, kan seolah-olah ini bertentangan Kang Mas Joni. Seolah-olah kan begitu. Jadi memang tergantung golongan manusianya. Golongan manusianya yang ada di ayat yang Allah tidak merubah nasib seseorang bila bukan manusia yang merubahnya. Inilah golongan manusia-manusia yang masih jadi Tuhan Kang Mas Joni, ya kan? Ya, ya. Golongan yang innallaha ala kulli syai'in qadir, ini golongan manusia-manusia yang sudah taubat dari menjadi Tuhan di dalam hatinya, maka ia selalu dikuasai Allah. Memang di dunia ini peran di dalam diri manusia ini ya perannya Allah, sama dengan ketika Pak Dalang memerankan wayangnya Kang Mas Joni. Bila wayangnya diperankan baik-baik saja, orang ono bajingane, ora serem, ya kan? Rasa ngantuk penontonnya Mas Joni. Bajingan iya. Juga peran ya. Iya, maka dari itu kalau kita mengenal Allah indah, meskipun sampai kelihatan wujudnya bajingan, tapi Anda bisa menerobos sopo di balik penguasa itu, ya kan Mas Joni? Iya. Akhirnya bisa indah, damai hidup ini. Karena apa? Karena sudah ketemu dengan kebenaran, sudah tahu rahasia Tuhan. Jadi akhirnya ya mesem-mesem wae, ndelok-ndelok iku, ya kan? Alhamdulillah, ini kita sapa saudara kita dari Banda Aceh, Kang Mas Yusri. Assalamualaikum Kang Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, ini Kang Mas Joni, ayo ngobrol dengan Kang Masku yang dari Banda Aceh ini. Saya ngambil udut dan ngopi dulu. Soalnya dari tadi kan sudah bicara terus. Gantian, ya, monggo diskusi kopi. Atau mudzakarah. Monggo yang lain mau diskusi, monggo. Ini yang Mas Joni dari monggo saling perkenalan lah. Ya, dari monggo kalau mau sharing saya nyimak. Oh ini sebelum kita apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kang Mas, sebelum kita mulai sharing-sharingnya, ada pertanyaan ini dari Kiai Zat. Mau tanya, apakah orang yang sudah mengenal Allah boleh mengamalkan ilmu rawatan untuk mengobati orang yang sakit?
Jadi kalau sudah mengenal Allah itu ya bukan manusianya lagi yang punya ilmu. Jadi bebas manusianya diperankan apa saja oleh Allah, bebas, tidak ada yang salah. Kenapa? Karena manusia tidak akan pernah kena salah bila manusia sudah sadar bahwa manusia hanya dikuasai Allah. Karena Allah maha bebas, Allah maha wenang. Semoga bisa dipahami Kang Mas yang bertanya. Moga silakan dilanjut Kang Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo. Kang Yusri Silva. Kang Yusri, silahkan. Silva ini Kang Yusri sudah saya anggap kakak saya sendiri yang dari Banda Aceh. Saya sering ke Banda Aceh, sudah 4 kali ini nginep di hotelnya Kang Yusri. Hotel apa tu Ustaz? Mana tahu kalau saya sampai di Aceh nanti boleh terus tuju ke hotel Kang Yusri ini? Iya, karena Kang Yusri ini ketuanya pemegang hotel Banda Aceh. Silakan berkenalan dengan beliaunya, Kakanda Kang Yusri. Silakan Kang Mas. Assalamualaikum Kang Yusri, saya dari Malaysia nih. Boleh tahu hotel yang di Aceh namanya apa? Kang Mas. Waalaikumsalam. Kakanda, saya Yusri ini di Banda Aceh. Kalau hotelnya Grand Aceh Hotel. Grand Aceh Hotel kita punya. Grand Aceh Hotel lah. Insya Allah kalau ada rezeki mudah-mudahan nak ke pondok nanti boleh singgah di hotel. Amin. Takar yang dokar. Kakang di Malaysia di mana? Saya di Melaka, di Melaka negeri Hang Tuah. Pahlawan Melayu. Kilangku waro embong ro. Ya. Saya baru kemarin buka puasa di Malaysia itu di LC. Baru minggu yang lalu ya. Alhamdulillah. Kalau datang boleh lah telefon. Tapi saya di Melaka, dari Kuala Lumpur tu agak jauh, 3 jam perjalanan. Saya kok ke Malaka belum pernah, tapi kalau ke Seremban ke itu pernah. Seremban tu sudah hampir dengan Melaka lah tu. Saya berhajat untuk ke pondok Tuan Guru, tapi belum ada keizinan, insyaAllah. Enjoy saja, nyantai saja Kang. Yang dari Seremban langsung meluncur ke Kebun Karet terus sana ya? Macam mana? Dari Seremban terus ke Malaka lewat Seremban ya? Iya, dari Kuala Lumpur kalau bawa ke Melaka dia akan lewat Seremban. Lebih kurang dalam 45 minit sudah sampai di Melaka lah. Sudah dekat sangat tu. Saya sudah pernah ke Seremban, ke Malaka berarti. Alhamdulillah. Keluarganya Datuk Hidap, keluarganya Datuk Aidid. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Lewat Kang Mas ini sudah pernah. Ini ada pertanyaan dari saudara kita di bawah ini, Kang Mas Yusri, bisa dijawab. Apakah mengenal Allah di dunia, di akhirat akan berjumpa dengan Allah? Monggo Kang Mas didiskusikan. Kang Mas Yusri, Kang Joni, Kang Selamat, monggo. Pertanyaan sahabat kita yang di bawah ini. Apakah mengenal Allah di dunia, di akhirat akan berjumpa dengan Allah? Pertanyaannya seperti itu. Monggo Kang Mas. Waduh, kalau sudah saya pasti padanya, kalau sudah dunianya sudah kenal, pasti akhiratnya sudah dikenal pasti. Akhiratnya pun di sini, dunia pun di sini, tiada akhirat lain lagi. Itu pada saya lah. Sebab akhirat itu pada yang difahamkan oleh Tuan Guru, setelah tiada kemanusiaan itulah akhirat. Selagi kita merasa ada kemanusiaan, akhiratnya, dunia ni masih nyata. Akhiratnya belum jumpa. Itu saja yang saya boleh faham lah. Alhamdulillah. Monggo Kang Yusri. ya alhamdulillah sudah benar sekali itu dijawab.
Masa Allah menjumpa Allah lagi kan? Oke. Iya. Masya Allah. Ya, insyaallah. Tapi ya cocok itu akhirat ya sekarang. Ya Betul. sekarang ya neraka ya sekarang. Itu dia. Kalau kemudian nanti mimpi lagi ya Pak ya. Ya memang kepahaman manusia itu kebanyakan ya termasuk kita sendiri dulu akhirat itu disangka besok. Benar. Padahal dunia akhirat itu satu, ahad, Ya. adanya di sini. Kenapa kok dikatakan dunia akhirat itu adanya di sini? Kata Allah, kematian hak, siksa kubur hak, alam kubur hak, alam barzah hak, hari kiamat hak, hari kebangkitan hak, hari timbangan, hari hisab hak, hari pertanggungjawaban hak, siratal mustaqim hak, surga dan neraka hak. Maknanya hak itu sudah ada di sini dan sekarang ini kita sudah ada di dalamnya. Jadi itu semua ketika manusianya masih hidup. Kalau manusia sudah mati, ya selesai sudah. Moga dilanjutkan, Mas. Alhamdulillah. Ayo Kang Mas Joni, mana suaranya Kang Mas Joni? Moga Kang Yus, apa yang mau disampaikan, pesan-pesan kepada kita semua ini? Ya, saya baru ngikut ini, baru dengar, nggak tahu apa yang disampaikan. Ya, belum ada temanya kajian kali ini ma'rifat menghidupkan syariat. Selama ini kan kita ujuk-ujuk tiba-tiba syariat yang kita geluti tanpa kita tahu ma'rifatnya. Jadi syariat kita geluti sehingga selama ini karena syariat yang selama ini kita kerjakan bersandarnya kepada hawa nafsu, bersandarnya kepada manusianya, ya mati syariatnya, terbakar syariatnya. Kenapa? Karena tidak pernah dipersembahkan kepada Tuhannya syariat itu, karena tidak makrifat. Akan tetapi bila manusianya makrifat, maka syariatnya akan hidup. Kenapa? Karena semua syariatnya akan kembali lillahi ta'ala. Begitu Kang Mas. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Kalau on cam semua bagus ini. Masa saya tuh yang on cam ini? Kang Mas ini apa ada pertanyaan? Jadi sebenarnya makrifat itu bukan ilmu yang wah. Kebanyakan manusia kan, wah aku belum sampai kepada makrifat. Dikira ilmu makrifat itu ilmu yang wah. Padahal makrifat itu ilmu dasar. Ilmu dasarnya syariat. Kalau kita tidak tahu dasarnya syariat, ya kita selama ini tak akan pernah bisa mengerjakan syariat. Maknanya tak akan pernah bisa mengerjakan syariat yang menurut lillah. Tapi kalau kita belum mengenal ilmu dasarnya syariat, pasti kita akui syariat itu kita yang berbuat. Iya enggak Kang Mas? Benar, benar. Benar sekali, alhamdulillah. Ini apa namanya? Suka orang belum mengenal Allah atau belum awal ma'rifatullah, dia sudah bercerita panjang-panjang rukun, hukum, syariah semuanya, sehingga ngawur itu Pak ya. Ya kita suruh sehingga tambah dalam. Kenapa? Akhirnya ya tambah dalam. Nggak kenalnya tambah dalam. Tambah jauh ya. Karena iya Kang Kiai. Nah, kalau kita bicara apapun, kalau kita mau ibadah apapun tanpa percaya kepada Allah atau tanpa
apa namanya, percaya kepada iman kadar-kadarnya Allah, perbuatannya Allah, ya artinya nonsen semua, ya setan yang berbuat. Iya, memang seolah-olah ilmu makrifat selama ini sudah dimulia-muliakan dan seolah-olah ilmu makrifat ini ilmu kesaktian. Bisa terbang, bisa berjalan di atas air, bisa tahu isinya hati orang. Disangka ilmu makrifat itu ilmu yang seperti itu. Padahal ilmu makrifat itu ilmu dasar, dasar agama. Kalau dasar agamanya tidak di makrifati, ya kita tidak pernah masuk di dalam agama itu sendiri, ya kan Kang Mas? Benar sekali. Yuk dilanjut. Ustaz, ada satu pertanyaan dari sahabat saya. Dia punya pertanyaan dia begini. Kita dilahirkan di dalam suasana ada pengetahuan, ada ilmu tentang agama, kita faham tentang Tuhan, faham tentang segala-gala tentang penyembahan. Ada yang dilahirkan di tempat yang tak ada apa-apa langsung hidayah atau petunjuk. Itu kedua-duanya atas kehendak Allah juga bagi kita yang faham. Tapi bagi mereka yang duduk ibaratnya di tempat yang tiada langsung mengenal soal mengenal langsung tiada. Macam mana Ustaz punya komen untuk kita fahamkan sahabat-sahabat kita yang berada keadaan itu? Harap Ustaz dapat maksud saya tadi itu. Ya, kalau kita kaji dari bawah, kalau kita kaji dari versinya hawa nafsu, kalau kita kaji dengan versinya manusia, pasti ada untung dan rugi, ada taat dan maksiat. Ya kan? Benar. Tapi kalau kita kaji dari atas, kita kaji dari Tuhan, misalkan begini, Kang Slamet punya barang-barang berharga, contoh barang-barang yang berharga seperti emas, intan, permata atau barang-barang yang baik, Anda simpan di dalam rumah. Tapi barang-barang yang kurang berharga, seumpama bunga-bunga, pot-pot, apakah pot-pot ini layak Anda masukkan rumah? Tentunya kan di luar rumah, ya kan? Di luar rumah, ya benar. Nah, di luar rumah dan di dalam rumah, menurut Anda itu keadilan apa ketidakadilan? Karena Anda yang berbuat. Keadilan kan bagi Anda kan? Karena Anda yang punya, ya kan? Iya, benar. Nah, kalau hanya Allah yang punya, yang berkuasa atas manusianya, mana ada salah lagi? Ya bebas Allah menggerakkan makhluk-makhluknya, ya kan? Kalau kita kaji dari atas, tergantung Anda pilih yang mana. Tergantung posisi kita. Kita pilih dalam sudut yang mana. Kalau kita pakai sudut pandang Tuhan, enjoy saja. Tidak ada yang salah Tuhan memerankan. Iya kan Kang Mas? Benar. Tidak ada yang salah bila Allah yang memerankan. Tapi bila manusianya yang jadi Tuhan, pasti beruntunglah orang-orang yang kenal Tuhan. Pasti rugilah orang-orang yang hidup di hutan. Kenapa? Karena tidak kenal Tuhan. Pasti penilaiannya seperti hawa nafsunya. Benar. Jadi penilaian ya tergantung di mana Anda berposisi. Monggo Kang Mas. Alhamdulillah rabbil alamin. Tahu jawabannya ya? Ya, jelas Ustaz. Terima kasih, alhamdulillah. Ya, jadi memang di sini ada dua sudut pandang. Kenapa? Agar tidak jadi dajjal lagi. Kalau sudut pandangnya dajjal, pasti dari bawah. Pasti ada rugi dan untung, ada taat dan maksiat, ada benar dan salah. Kalau itu yang kita nilai jadi acuan, ya masing-masing manusia punya penilaian sendiri-sendiri. Akhirnya debat, ya kan? Agar kita menghindari debat, mending kita kaji dari Allah, dari atas, dari langit. Agar apa? Agar enjoy saja. Monggo dilanjut, Kang Mas. Amin. Ya itulah keadilan Allah di dalam penciptaannya. Allah Maha Sempurna. Ayo silakan Kang Mas, ayo. Apa yang mau dikaji, yang ditanyakan?
Jadi yang terpenting kita ini memandang diri kita sendiri agar kita tidak tersilau memandang orang lain. Kalau diri kita sudah selamat, pasti orang lain selamat. Diri kita belum selamat, pasti kita mencelakai orang lain, sehingga berpanas-panasan kita di dalam anarnya Allah. Iya kan Kang Mas? Ya benar. Monggo sahabat-sahabatnya di bawah bila ada pertanyaan, Kang Mas yang di atas ini bisa membantu menjawabnya. Jadi seputar kajian di malam ini, bagaimana sih supaya syariat-syariat ini hidup? Syariat apa saja? Jadi di sini syariat itu luas, sejak bangun tidur sampai tidur lagi, yaitulah syariat. Agama apapun yaitu syariat. Tapi bila manusianya yang memandang, ya beda-beda syariatnya. Syariat orang Islam dengan syariat orang Kristen atau Nasrani beda. Kenapa? Karena manusianya yang jadi Tuhan, ya banyak perbedaan. Tapi bila Allah yang memandang, ke manusianya sudah tak mampu lagi menilai lagi, ya tidak ada yang salah semuanya. Kenapa? Karena semuanya diadakan oleh Allah, ya kan Kang Mas? Ya benar. Memang kajian Allah seperti ini tidak diterima oleh manusia. Kenapa? Karena manusia memahami Allah dengan versi-versinya sendiri. Jadi memahami Allah dengan ala imajinasinya sendiri. Ya enggak Kang Mas Joni? Kang Mas Joni ketiduran. Itu udah diam gitu. Iya. Beda-beda di Malaysia. Di Malang. Ustaz, di Malaysia ni kita ada undang-undang yang agak ketat untuk kita bercakap secara terbuka tentang mengenal Tuhan. Berbeza saya lihat di Indonesia nampak lebih terbuka. Jadi ilmu mudah disampaikan. Itu pandangan saya. Ya Alhamdulillah lah dengan media TikTok ini. Dengan media YouTube. Kalau tidak ada TikTok dan YouTube yang ciptaan Allah, maka tak akan tergelar ini semua, ya kan? Benar. Tapi bagi pandangan manusia yang masih menyaksikan bahwa TikTok atau YouTube ini masih ciptaan manusia risih atau ngapain belajar di TikTok dan di YouTube, ya enggak? Yeah. Kebanyakan manusia begitu. Jadi sehingga meremehkan di TikTok dan di YouTube. Padahal bagi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, meskipun jalan apa saja itu bisa menjadikan petunjuk bagi manusianya lewat jalan apa saja. Ya kan? Karena TikTok, YouTube pun ciptaan siapa? Miliknya siapa? Kalau kita tidak ada, ya tidak ada TikTok dan YouTube. Ya kan Kang Mas? Benar sekali Ustaz, benar sekali. Monggo dilanjut. Ini ada pertanyaan dari Kiai Zat. Bagaimana Gus cara untuk istiqomah senantiasa sadar bahwa yang wujud ini adalah Allah? Karena kadang kita terkena lalai. Jadi bila masih ada manusianya ya pasti lalai Kang Mas. Jadi manusianya harus sadar karena manusianya itu tidak mampu berapa-apa. Lalai dan ingat itu milik siapa? Kalau lalai dan ingat masih milik manusia, manusia tidak akan pernah bisa menemukan Tuhan. Akan tetapi bila manusianya sudah sadar atas kemakhlukannya, lalai dan ingat itu pun juga siapa? Ya enjoy saja. Ya kan Mas Kiai Zat? Monggo dilanjut. Ya kan Kang Yusri? Iya. Perintah Allah itu setiap saat ada. Setiap mil detik itu ada. Itu mungkin dulu disebut perintah melalui Al-Quran atau wahyu atau melalui Al-Quran. Tapi Allah yang dulu dengan Allah yang sudah. Suaranya Kang Yusri kok kecil ya? Kurang besar Kang Yusri suaranya.
Kurang dekat sama mic-nya mungkin. Mungkin. Itulah barangkali susah ngomong dari tadi. Ini udah betul nih. Sip. Ya, perintah Allah itu setiap saat ada. Setiap saat diperintahkan sama kita. Nah, bisa menjalankan perintah itu bisa juga disebut syariah atau lingkungan. Kita bisa menangis karena lingkungan, kita bisa bicara karena lingkungan, semua itu lingkungan. Nah, itu yang disebut dengan via orang lain, via malaikat, via ini. Sementara yang langsung itu yang terbisik kepada kita. Kemudian ada lagi yang langsung itu lagi jalan ketabrak. Itu juga langsung kan, tanpa kita rencana langsung terjadi kan itu. Nah, gimana Pak ya itu? Saya kurang bisa nyusun kata-kata nih malam ini. Lagi melayang Kang Mas ya. Ya kita aktifkan OTG ya, apa ini? Terus kok mati? Ini ada pertanyaan nih Kang Mas. Bagaimana cara melenyapkan sifat buruk di dalam diri? Jadi sifat buruk di dalam diri manusia atau fahsya wal mungkar itu ada ketika manusianya masih ada. Jadi ketika manusianya masih ada, ketika manusianya masih wujud, ketika manusianya masih merasa hidup, ketika manusianya masih merasa berkuasa atas diri manusianya, ya itulah fahsya wal mungkar, ya itulah kejelekan atau keburukan. Jadi untuk menghilangkan semua sifat keburukan atau menghilangkan semua fahsya wal mungkar, ya manusianya ya harus dihilangkan. Wajibul wujud hanya uripe Allah, wajibul goib yang manusianya asalnya goib ya harus kembali goib. Bila manusia sudah berani menetapkan di dalam hatinya bahwa aku ini hanyalah makhluk yang tidak bisa apa-apa. Kenapa? Karena semua yang terjadi ini adalah kekuasaan Allah. Bila manusianya berani begitu, hanya Allah yang berkuasa, hanya Allah yang wujud, yang hidup, maka otomatis sifat manusianya, fahsya wal mungkar dan keburukan manusianya pun juga hancur dengan kegoiban manusianya. Begitu Kang Mas, monggo dilanjut. Jadi intinya tinggal menyadari saja. Katanya kita ini makhluk. Kita ngaku-ngaku agama apa saja, ngaku saya makhluknya Tuhan. Saya ada yang menciptakan. Tapi anehnya makhluk telah jadi khalik. Makhluknya sudah menyerupai Tuhan. Ini yang membuat manusia fahsya wal mungkar. Ini yang membuat manusia berpanas-panasan hidup di dunia ini. Panas dengan apapun, ketakutan dengan apapun, takut karpe dewi, takut kepada kemenungsanane dewi. Karena manusianya tidak sadar hakikat diri manusianya. Iya kan Kang Mas? Benar Ustaz. Monggo dilanjut nih. Single sama Kang Yusri, Kang Selamat ini. Monggo Mas. Pokoknya setelah menyadari manusia itu tidak punya daya upaya, maka sifat buruk itu akan lenyap. Betul sekali. Karena sifat buruk itulah sifatnya manusia. Maknanya dulu diceritakan di dalam Al-Quran, setan tidak bersedia sujud kepada Adam.
Jadi maknanya semua itulah simbol-simbol hati setiap manusia kita sendiri. Maknanya kita tidak terima, kita tidak mau bila kita dikatakan gaib. Allah saja yang gaib, inilah setannya. Karena setannya yang berkuasa, maka semua yang dikerjakannya ya tersesat semua. Syariatnya ya tersesat, begitu.